Terima kasih Bang Kozinudin dan rekan-rekan media, rekan-rekan advokat di sini yang kami hormati, Pak Ugrosono mantan Wakapolri, ada juga Bang Ahmad Yani ya. Kemudian teman-teman advokat yang lain. Alhamdulillah proses tahap 2 atau kita sebut penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu sudah selesai, dalam arti tanggung jawab penyidik sudah tuntas ya. Jadi dengan dilakukan tahap 2 hari ini, maka tanggung jawab hukum dari Polda Metro Jaya itu sudah selesai. Selanjutnya tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga tadi kami melihat ada penyerahan berkas perkara juga kami sudah lihat, kemudian juga hampir beberapa koper barang bukti ya. Kemudian juga kalau saya menggambarkan berkas perkaranya mungkin setinggi saya ini ya, setengah hampir 1 meter ya berkas perkaranya ya. Jadi kita membayangkan bahwa perkara ini adalah dugaan ijazah, dugaan pencemaran nama baik atas objek ijazah ya. Saya mau mengupdate pertama adalah terkait dengan peristiwa pidana apa yang sesungguhnya terjadi ya, dan laporan siapa yang diterima. Yang pertama adalah saya mengkonfirmasi langsung dari jaksa penuntut umum, pasal yang menjadi dakwaan nantinya dalam proses persidangan pertama adalah pasal 310 yang berubah menjadi pasal 433 terkait dengan pencemaran. Kemudian yang kedua pasal fitnah, pasal 311 yang berubah menjadi pasal 434, ancaman pidananya 6 bulan dan 2 tahun. Kemudian ternyata ada beberapa laporan dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan kemudian Lecumanan dari Pradi Bersatu, itu sama sekali ternyata tidak terbukti nantinya karena laporan-laporan tersebut ternyata tidak diterima oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan apa? Berdasarkan P19. Jadi jaksa menggugurkan 3 laporan LP, yaitu dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan, ya, 3 orang. Tentu ada konsekuensi hukumnya ke depan ya, tapi kami tidak akan menyebut apa konsekuensi hukumnya ke depan. Yang kedua adalah dimasukkannya pasal 32 dan pasal 35. Jadi dalam perkara ini, yang menjadi pasal dakwaan nantinya dalam proses persidangan itu adalah LP dari Pak Joko Widodo. LP lain digugurkan oleh jaksa penuntut umum ya, berdasarkan P19. Jadi selama ini yang bikin gaduh itu dari kelompok-kelompok relawan dari Pradi Bersatu, mereka mendalilkan ada ujaran kebencian, ada penghasutan terkait dengan objek ijazah. Ternyata setelah diperiksa berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum, clear 100% bahwa laporan-laporan tersebut tidak berdasar secara hukum, maka digugurkan dalam surat dakwaan. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam proses penyerahan tersangka tadi, ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum kepada para tersangka yang kami sebut adalah para pejuang. Yaitu apa? Pertanyaan terkait dengan tawaran untuk dilakukan restoratif justice atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada tawaran juga untuk plea bergening atau pengakuan bersalah dari kedua tersangka. Alhamdulillah tadi kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu kepastian terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan jaksa penuntut umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Jokowi. Allahu Akbar. Artinya menolak. Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan, yang selama bertahun-tahun menjadi polemik, tidak pernah ada kepastian hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini asli. Tetapi lagi-lagi harus ada 2 warga negara yang dikirim ke penjara setelah Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi ijazah ini, rekan-rekan media, seluruh rakyat Indonesia kembali menelan korban
kembali mengirimkan orang ke penjara, padahal yang dituntut adalah hal yang sederhana. Pak Jokowi dengan sikap negarawan, dengan jiwa besar, tunjukkan saja ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak perlu membawa perkara ini kepada proses peradilan. Karena dengan membawa ini kepada proses peradilan, maka ada niat dari Pak Joko Widodo untuk memenjarakan warga negaranya dengan sikap yang tidak negarawan. Ya, jadi itu Bang Aka. Kemudian yang ketiga terkait dengan kelanjutan penahanan. Kami secara resmi dari tim kuasa hukum telah menyampaikan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal. Yang pertama adalah penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2026 beberapa hari yang lalu yang dilanjutkan dengan penahanan itu ternyata tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP kita. Ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangannya. Yang pertama, dari sisi kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana. Mereka ini bukan pelaku tindak pidana organized crime, white collar crime, transnational organized crime, atau juga kejahatan yang mengancam keamanan negara, keselamatan bangsa, atau juga mengancam sumber daya alam Indonesia. Ini hanyalah pencemaran nama baik dan fitnah yang diseludupkan dengan pasal 32 dan pasal 35. Coba mari kita lihat. Apakah selama ini para pelaku pencemaran meskipun sudah terbukti sekalipun pernah ditahan? Nggak pernah. Tidak. Karena memang secara hukum kualifikasi deliknya tidak dimungkinkan untuk dilakukan penangkapan dan penahanan. Contoh yang paling sederhana, Rasman Arif Nasution. Sylvester. Tidak ditahan. Putusannya sudah inkrah, tinggal menunggu eksekusi. Sylvester Matutina. Dakwaannya sama, pasal 310, 311, pencemaran nama baik dan fitnah. Juga tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. Bahkan putusannya sudah inkrah van hauste sekalipun, tidak dilakukan eksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal yang kedua, dari sisi urgensi hukum. Tidak ada kepentingan hukum yang mendesak untuk melakukan penangkapan dan penahanan kepada para tersangka. Karena tidak ada kekhawatiran melarikan diri, mereka kooperatif selama ini. Tidak ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Karena barang bukti yang ada hari ini adalah barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya berkoper-koper. Tidak ada satupun barang bukti yang disita dari para tersangka. Kemudian kekhawatiran mengulangi tindak pidana. Tindak pidana mana yang diulangi? Apakah setelah melakukan pencemaran nama baik, kemudian melakukan penganiayaan misalnya? Apakah kemudian melakukan tindak pidana yang diancam dengan pasal lain? Jadi semua yang menjadi dasar dari penangkapan dan penahanan ini sejujurnya itu sangat tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi dasar penahanan dan penangkapan. Penangkapan ini dilakukan sebenarnya sudah di luar kewenangan penyidik Polda Metro Jaya karena penyidikan itu telah dinyatakan selesai. Pada tanggal berapa? Tanggal 30 April 2026. Pada saat tadi kami melihat P21, ternyata berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap sejak tanggal 30 April 2026. Maka sejak tanggal 30 April 2026 tersebut, kewenangan penyidik Polda Metro Jaya sebetulnya untuk menuntaskan penyidikan itu sudah selesai. Buat apa lagi menangkap dan menahan orang? Karena penyidikannya sudah dianggap selesai. Ya, jadi kami melihat bahwa atas dasar tersebut, kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui permohonan resmi yang disampaikan oleh istri Mas Roy, kemudian anak dari Dr. Tifa, didukung dengan jaminan tambahan dari tokoh-tokoh bangsa, maka kami memohon bahwa terhadap penahanan lanjutan tidak bisa lagi dilakukan. Dan alasan yang kedua tentu adalah pada alasan kesehatan. Ya, kami tadi sudah berkonsultasi dengan penuntut umum, dan juga ditanyakan penuntut umum kepada tersangka, apakah tersangka dalam keadaan yang baik untuk kami melanjutkan penahanan. Tersangka menyampaikan bahwa baru saja tadi pagi, sekitar jam 7 pagi, baru keluar dari rumah sakit Polri Bayangkara. Jadi perawatan inap yang dijalani oleh kedua tersangka ini adalah resmi yang dimohonkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada satu rekayasa, tidak ada satu upaya untuk merekayasa status kesehatan atau kondisi kesehatan para tersangka. Tetapi ini adalah permintaan resmi dari penyidik Polda Metro Jaya
mengirimkan 2 tersangka ini untuk dirawat inap selama kurang lebih 2 hari ya. 2 hari. Ya. 2 hari, dan kemudian setelah tadi pagi mereka keluar, keadaan kesehatannya juga ternyata belum stabil. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami sedang menunggu putusan terakhir ya. Jadi proses penyerahan tersangkanya sudah selesai, penyerahan barang buktinya juga sudah selesai. Tahap terakhir adalah kami menunggu putusan dari kejaksaan, apakah penahanan lanjutan dilakukan atau tidak. Tapi mudah-mudahan kami minta dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Amin. Semoga 2 pejuang ini yang angka mengungkap kebenaran atas polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan bisa dikabulkan. Barangkali itu dari saya, Bang Baik, Aka. terima Kalau ada kasih. yang mau disampaikan, silakan. Selanjutnya kami mohon nasihat dari senior kami, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang juga terlibat aktif sejak semalam hadir di Rumah Sakit Kramat Jati, bahkan ikut pula pagi di Kepolda di tahanan titipan Polda Metro Jaya, dan hari ini sampai hari ini membersamai kita. Silakan Pak Ugro, maju Pak ke depan Pak. Oke. Biar mereka yang baik. Nah, oke. Jadi terima kasih. Saya tadi tidak akan menambahkan apa yang disampaikan sama rekan saya, Bang Gafur. Iya, mantap. Jadi ini untuk ke depan nanti, ya kan. Kalau perkara tadi sudah dinyatakan P21, sebetulnya tinggal dilimpahkan kepada kejaksaan, pelimpahan tahap 2, ya kan. Nah, saya sampaikan karena ini sifatnya edukasi. Semua perkara yang sudah P21 yang akan dilimpahkan itu tidak ada aturan penahanan yang didasarkan pada P21 sesuai dengan KUHP yang baru kita, yaitu pasal 100 ayat 5 ya, atau angka 5 di situ bisa dibaca ya, tentang ketentuan untuk melakukan penahanan, yaitu ada 8 item plus 1, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah ya. Jadi terima kasih pada Polda yang sudah melimpahkan ini kepada kejaksaan. Nah, mari kita ikuti perkembangan selanjutnya kepada kejaksaan. Dan sekali lagi, karena sejak awal penyidikan tadi dikatakan oleh Bang Gafur tadi tidak dilakukan penahanan ya, sejak awal penyidikan ya. Jadi kalau ini dilakukan juga nanti penahanan oleh pihak kejaksaan, saya tidak tahu alasan penahanan ini berdasarkan pasal berapa di situ. Jadi mudah-mudahan pihak jaksa penuntut umum di sini yang menerima berkas akan bertindak lebih menuju kepada keadilan dan kebenaran, dan kita berharap ya, di samping kondisi kesehatan para tersangka yang sudah dikirim ke para kejaksaan ya, tidak ada penahanan, dan silakan nanti kita ikuti bersama kalau memang disidangkan bagaimana proses sidang selanjutnya nanti di pengadilan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih.